Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam. Cek dulu nih. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Baik? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pak Renda datang. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan hidayahnya maka pada malam hari ini kita bisa bertemu di sini secara online dalam acara webinar komunitas belajar kita SMP Negeri 2 Ciwaringin. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu semua yang sudah antusias dan menyempatkan waktunya untuk bersama-sama menimba ilmu dalam acara webinar komunitas belajar kita SMP Negeri 2 Ciwaringin dengan tema pembuatan bahan ajar dan asesmen dengan kuisis yang akan dibawakan oleh narasumber kita yaitu Ibu Dwi Setianingsih SPD. Sebelum memulai acara webinar malam ini, perlu terlebih dahulu kami informasikan beberapa hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan selama mengikuti webinar malam ini. Yang pertama, audio dan video. Ya, jadi audio mohon di-off-kan. Untuk video mohon di-on-kan untuk mengetahui kehadiran Bapak Ibu secara utuh dalam acara ini. Kemudian Bapak Ibu diperbolehkan makan atau minum santai saja kita, tapi dalam posisi audionya di-off-kan agar tidak mengganggu informasi penting yang akan disampaikan dalam webinar malam ini. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu peserta webinar dapat mengajukan pertanyaan atau yang lainnya pada menu chat pada aplikasi Google Meet yang kita gunakan ini. Untuk sertifikat, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan 2 sertifikat secara langsung. Yang pertama nanti adalah dari kuisis dan yang kedua adalah dari komunitas belajar kita SMP Negeri 2 Ciwaringin yang masing-masing bernilai poin 4 untuk pengembangan diri kita di RHK. Selanjutnya kami ucapkan selamat malam dan selamat bergabung Bapak yang terhormat Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Haji Lukmanul Hakim, yang sekaligus Ketua Komunitas Belajar kita, Komunitas Belajar SMP Negeri 2 Ciwaringin. Kemudian kepada Ibu Imas Rosmiati selaku penggerak komunitas kita, yang selaku Ketua Komunitas Belajar kita juga. Dengan sangat bahagia dan antusias, saya Nelly Retnawati yang tentunya akan memandu acara yang sangat luar biasa ini sampai selesai nanti. Saya akan membacakan susunan acara webinar pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Haji Lukmanul Hakim. Yang keempat, penyampaian materi dari narasumber kita Ibu Dwi Setianingsih. Yang keempat adalah sesi tanya jawab ditutup dengan acara yang kelima yaitu doa. Karena waktu sudah malam, mari kita buka acara pada webinar pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk acara yang kedua, sejenak kita menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Bapak Ibu, berhubung waktu kita sudah malam, maka kita mulai saja webinar pada malam hari ini. Saya akan memperkenalkan dulu moderator kita yang akan webinar pada malam hari ini. Beliau adalah Ibu Nur Latifah, guru bahasa Inggris dari SMP Negeri 2 Ciwaringin. Untuk itu, kepada Ibu Nur Latifah sebagai moderator, saya serahkan acara ini sepenuhnya kepada Ibu Nur Latifah. Kepadanya disilahkan. Mangga Ibu Nur Latifah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada host yang terhormat Ibu Nelly Retnawati atas diberikannya waktu untuk memulai kegiatan webinar kita kali ini. Langsung saja, marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah. Pada hari ini kita bisa melaksanakan, insya Allah semoga berjalan dengan lancar. Webinar ini sampai dengan selesai, diikuti, disimak dengan baik, sehingga memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, hingga kepada kita sebagai umatnya. Amin. Baiklah, kita mulai saja seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Nelly. Untuk pertama kalinya kita simak dulu sambutan atas patah kata dari Bapak Kepala Sekolah kita yang terkait dengan webinar kita kali ini. Kepada Bapak Kepala SMP Negeri 2 Ciwaringin, Bapak Haji Lukman Hakim, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bapak Ibu, gue sebenarnya sehat Bapak Ibu. Alhamdulillah. Sehat Bapak. Alhamdulillah yang bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesehatan bagi kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini, yaitu webinar dalam komunitas SMP Negeri 2 Ciwaringin. Ini pembuatan bahan ajar dan asesmen dengan kuis. Selamat tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan para penonton. Baik yang hormati, ini kegiatan yang sangat luar biasa. Baru pertama kali ini kita laksanakan, Bapak Ibu ya. Betul Bapak. Ya. Saya ucapkan terima kasih ini kepada host Ibu Nelly, kemudian sumber Bu Wi, dan semua yang terlibat dalam ikut serta Bapak Ibu ada berapa ini? 44 ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu telah waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Waktu istirahat Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini dalam rangka kita mengikuti perkembangan zaman. Sekarang menggarap di data kegiatan yang bisa dilaksanakan seperti ini, Zoom ya meskipun kita jarak jauh tidak kumpul bersama, tapi kita bisa berkomunikasi, bisa menyampaikan suatu mungkin hal yang dianggap penting untuk kegiatan di sekolah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak Bapak Ibu yang telah bisa melaksanakan kegiatan seperti ya. Jadi intinya bahwa ini luar biasa, baru pertama kali kita laksanakan. Mudah-mudahan pendidikan oleh Ibu itu ada manfaatnya. Meskipun waktunya hanya sebentar 1 jam mungkin ya Bu Nelly ya. Iya Pak. Ibu Dwi bisa melakukan materi
dengan baik bisa dicapai dari semua peserta intinya untuk perkembangan sekarang ini dalam dunia pendidikan kita, suka atau tidak suka, mau tidak mau kita harus mengikuti seperti itu. Jadi mudah-mudahan bisa dikembangkan nanti diterapkan di kelas atau minimal kita bisa untuk kalau ada kegiatan ini bisa. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kita terus bisa mengikuti kegiatan ini dan bisa kita ikuti. Ya, bukan hanya saat ini saja, tapi bukan sesuai dengan arahan yang kemarin waktu di satu sosialisasi dari Ibu, ternyata kita alhamdulillah bisa melaksanakannya dengan nyata. Terus Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini terus berkarya, mudah-mudahan bisa untuk mengembangkan atau intinya bahwa kegiatan ini hal yang cukup membanggakan untuk SMP Negeri 2 Ciwadingin. Terus bergerak, terus maju Bapak Ibu. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kegiatan sampai selesai. Sekali lagi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar ini dalam rangka yaitu pembuatan perangkat belajar dalam melalui belajar dan asesmen dengan krisis ya, dalam rangka ini untuk belajar juga saya katakan dibuka. Terima kasih. Dari topik pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan pada Bapak Kepala SMP Negeri 2 Ciwaringin yang telah menyampaikan sekaligus membuka webinar kita kali ini. Baiklah, kita langsung saja ke acara inti yaitu ke webinar kita dengan tema pembuatan bahan ajar dan asesmen dengan kuisis yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Bu Dwi Setianingsi SPD. Pada Bapak Ibu barangkali sekalian menyiapkan langsung tutorialnya dilakukan gitu. Barangkali ada yang ke perangkat lain baik di HP maupun di laptopnya. Barangkali ini dari laptop bisa buka ya, kita siapkan saja. Baik, langsung saja kepada Ibu narasumber kita, Ibu Dwi Setianingsi SPD, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Haji Lukmanul Hakim sebagai Kepala Sekolah, kemudian kepada Ibu Imas sebagai komunitas dan juga Ibu Nati sebagai Ketua Komunitas. Dan terima kasih juga saya sampaikan kepada Ibu Nur Latifah sebagai moderator kita malam ini, serta tentu Bapak Ibu hebat semuanya. Izinkan saya untuk berbagi layar dulu ya Bapak Ibu ya. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Halo? Sudah, Bu. Sudah bisa dilihat. Ya, baik. Terima kasih semuanya. Sebelumnya mau berpantun dulu biar santai ya. Dingin-dingin minum air hangat. Sambil makan biskuit Roma. Assalamualaikum Bapak Ibu. Terima kasih atas semangat gapai ilmu bersama.
Cakep. Apresiasi sebesar kepada Bapak Ibu peserta webinar karena telah meluangkan waktu di tengah waktu istirahat malam ini. Setelah seharian penuh tentunya beraktivitas. Kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya, menjadi long life learner. Baik Bapak Ibu, walaupun di sini kita semuanya sudah saling tahu nama kita, tapi barangkali ada ya yang berasal dari luar, maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Tak kenal maka tak sayang. Ke supermarket beli kiwi, perkenalkan nama saya Dwi. Nah, Bapak Ibu, untuk malam ini webinar kita dengan tema pembuatan bahan ajar dan asesmen dengan kuisis. Tentunya di sini ada latar belakangnya ya, ada alasannya kenapa sih saya memilih kuisis untuk tema webinar malam ini. Ya, Bapak Ibu, di sini seiring perkembangan zaman, tentunya kita pastinya membutuhkan transformasi digital juga. Dan untuk malam ini, saya akan perkenalkan kuisis yang berkoordinasi ataupun yang terhubung dengan akun Belajar ID. Jadi, pastinya akan lebih mudah bagi kita untuk memanfaatkan kuisis ini. Nah, Bapak Ibu, di sini bisa kita lihat ya gambaran yang ada di tahun 1994 dan 2024. Di sini ada 30 tahun bedanya. Kalau dulu kurikulum 1994 atau sekitar tahun itu saya masih kecil. Saya masih banyak bermainnya di luar, di bawah pohon gayem, di kebun gitu ya. Nah, karena saking asiknya bermain di bawah pohon gayem. Nah, akhirnya ibu saya sampai cari-cari langsung tuh. Yang tadinya masak-masakan lah, ataupun yang laki-laki main bola, main karet ya. Zaman dulu mah ada gobak sodor gitu. Engklek di bawah pohon gayem. Nah, akhirnya disuruh masuk ke rumah. Tapi 30 tahun kemudian atau pada tahun 2024 ini justru kebalikannya Bapak Ibu. Di sini situasinya terbalik. Perkembangan zaman ini sangat drastis. Jadi tahun ini anak-anak justru lebih betah di dalam rumah. Main game, main medsos, main TikTok, main Instagram. Akhirnya orang tua pun kesel. Ayo keluar. Biasanya gitu ya, kita anak-anak kita kalau misalnya lagi sama anak yang main game terus kan gitu. Ayo main yuk. Yuk kita keluar rumah yuk. Nah, di sini ada transformasi yang sangat jauh beda. Yang dulu itu diminta untuk ke dalam rumah, sekarang diminta keluar rumah. Untuk apa tujuannya? Tentunya untuk bersosialisasi, bukan hanya di dunia maya saja, tetapi juga di dunia nyata. Itulah perbedaan anak-anak dulu dan sekarang ya Bapak Ibu. Nah, dari latar belakang tersebut, tentunya ada plus minusnya. Dan satunya adalah minusnya itu media sosial ataupun game online itu membuat durasi fokus siswa makin singkat. Jadi di sini anak itu cenderungnya fokusnya adalah fokus ke video, bukan fokus ke tulisan, bukan fokus ke dunia nyata, tetapi justru keasikannya dalam dunia mayanya itu yang lebih lama. Nah, dengan latar belakang seperti itu, akhirnya kan para praktisi pendidikan itu merenung. Kira-kira apakah siswa kita bisa fokus ya dalam pembelajaran dan asesmen di kelas? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, akhirnya muncullah salah satu platform digital kita, yaitu Kuisis. Kuisis di sini tentunya banyak temannya ya, banyak temannya Bapak Ibu, dari mulai produk Google itu sendiri, kemudian dari aplikasi digital lainnya juga banyak. Nah, tapi di sini saya fokuskan ke Kuisis. Kenapa? Karena menurut saya itu sangat jujur terus terang Bapak Ibu, dulu saya itu sama sekali tidak tertarik dengan Kuisis. Zaman 2 tahun lalu kalau tidak salah ya.
Tapi semakin kesini 1 tahun belakangan saya penasaran, akhirnya saya coba begitu ada informasi, pelatihan ataupun pengenalan webinar tentang kuisis itu saya akhirnya ikuti dan saya jadi ikut masuk ke dalamnya. Jadi yang tadinya sama sekali nggak suka, sekarang malah kebalikannya. Sama seperti ya singkatan-singkatan kita ya. Kalau misalnya sebel, itu kan sebel, tapi ternyata di baliknya senang betul gitu ya. Saya benci kuisis, ternyata jadinya benar-benar cinta gitu. Nah, di sini Bapak Ibu kuisis sendiri ya. Kuisis sendiri adalah platform digital berbasis gamifikasi yang dapat digunakan untuk memudahkan kita selaku guru menyelenggarakan pembelajaran dan asesmen yang interaktif dan menyenangkan untuk siswa. Di sini ada komentar tanggapan ya dari siswa, kemudian di bagian sebelahnya foto-foto saya ketika saya laksanakan kuis di dalam kelas. Baik itu untuk ulangan harian ataupun untuk UTS ataupun asesmen sumatif tengah semester dari hari Senin sampai ini tadi siang. Ya, di sini untuk untuk selanjutnya, selanjutnya apa sih kira-kira yang membuat saya tertarik dengan kuisis? Nah, ini salah satunya Bapak Ibu. Karena kuisis itu memiliki kelebihan-kelebihan yang menurut saya itu ya bisa mengalahkan persepsi jelek saya tentang kuisis. Nah, apa saja untuk kelebihannya di sini? Satu, banyaknya kuis yang sudah ada di dalam kuisis itu sendiri. Jadi di kuisis itu ada perpustakaan, bukan hanya perpustakaan kita ya atau bank soal kita, tetapi banyak juga bank soal dari luar. Kemudian yang kedua, di sini kuisis itu kelebihannya adalah bisa dimainkan dengan HP ataupun tanpa HP. Contoh, kembali lagi ke slide yang sebelumnya ya Bapak Ibu. Yang saya tunjuk ini di bagian foto pertama, deret pertama yang ada HP-nya. Nah, itu adalah model ujian dengan kuisis dengan berbasis kertas atau paper. Di sini siswa sama sekali tidak menggunakan HP Bapak Ibu. Hanya kita yang menggunakan HP dan juga laptop. Kemudian untuk yang bagian paling bawah ya kanan bawah di sini adalah gambar ataupun foto anak yang ujian dengan HP. Di sini untuk ujian dengan HP ada mode klasik, ada mode penguasaan, ada mode tim. Itu untuk yang dengan HP. Kembali lagi ke sini, kelebihan kuisis yang ketiga adalah dari segi laporannya Bapak Ibu. Laporannya komplit menurut saya ya karena banyak persentase yang tidak ada di dalam Google Form yang biasa saya pakai. Itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini tentunya kuisis juga dengan tampilan yang menarik itu bisa menarik saya untuk bisa mendalami lagi kuisis secara jauh. Kemudian di kuisis di sini, kuisis yang sekarang ya Bapak Ibu, karena sebelumnya mah belum ada. Nah, di sini kuisis yang sekarang itu kuisis AI. Jadi ada artificial intelligence. Kemudian yang selanjutnya adalah di dalam kuisis ini banyak permainan ataupun banyak bank soal yang bisa dengan singkat kita mainkan sehingga kita bisa menghemat waktu. Jadi kita bisa bikin banyak soal tapi dalam waktu yang sangat singkat. Seperti itu. Nah, di sini untuk kuisis itu sendiri kita integrasikan dengan akun Belajar ID ya Bapak Ibu. Ada konten yang gratis, ada juga konten yang ditingkatkan ke premium. Dan untuk premium banyak tipe soalnya, ada 18. Kemudian di sini ada audio dan video yang bisa kita masukkan ke dalam soal maupun slide. Kemudian bisa juga dengan
kapasitas game yang 500 peserta. Jadi Jadi kalaupun kita mengadakan webinar sampai 500 peserta, kemudian kita adakan bagian akhirnya itu ada kuis dengan kuisis, itu bisa. Kemudian di sini pastinya ada penyimpanan konten yang tidak terbatas karena kita kan memakai akun Belajar ID ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya di sini kuisis juga sangat mendukung kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Di sini kuisis mengandung banyak prinsip. Satu, yang pertama di sini adalah asesmen yang merupakan bagian dari proses pembelajaran. Di sini kuisis bisa menyediakan berbagai mode kuis, berbagai mode presentasi juga yang dapat kita gunakan dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, asesmen harus dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Kalau katanya prinsip kurikulum Merdeka. Nah, di dalam kuisis di sini banyak kita sesuaikan dengan tujuan dan metode pembelajarannya ya Bapak Ibu. Misal, di sini jika kita tujuannya itu ingin melihat kemampuan siswa. Nah, kita bisa menggunakan mode mastery peak atau penguasaan, atau juga kita mau bertujuan agar siswa itu bisa berlomba siapa yang duluan menang untuk menyelesaikan kuis gitu ya. Itu kita bisa menggunakan mode tim. Jadi keberagaman mode di kuisis di sini sangatlah bermakna dan banyak. Yang ketiga, asesmen dilakukan secara adil dan terpercaya. Nah, di sini di dalam kuisis, ini insya Allah hasilnya itu sangat akurat Bapak Ibu. Selain ada skor games, kuisis juga di dalamnya akan memunculkan nilai dalam bentuk presentase biasanya. Nah, yang keempat, di sini asesmen menghasilkan informasi yang sederhana dan bermakna. Di dalam kuisis itu sendiri, tentunya hasil laporannya itu lengkap dan juga bermakna bagi kita selaku guru ya. Kemudian yang kelima, asesmen sebagai bahan refleksi pembelajaran. Refleksi pembelajaran dengan kuisis di sini sangat bisa kita lakukan, sangat bisa diandalkan untuk refleksi pembelajaran. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk kuisis yang akun Belajar ID di sini sangat manfaatnya sangat banyak, fiturnya juga yang tentunya gratis kita akses. Nah, di sini salah satunya adalah mode game di kuisis ya Bapak Ibu. Ada 6 sebenarnya mode gamenya ya. Ada mode penugasan. Mode penugasan ini bisa secara tidak langsung. Jadi kita seperti menugaskan di Google Classroom waktu dulu tuh ya Bapak Ibu zamannya COVID. Jadi kita tinggal menugaskan ke anak, kemudian nanti anak bisa masuk dengan kode gamenya. Kemudian untuk waktu juga bisa kita batasi ya di sini. Kita bisa menentukan batasan waktu, tapi bisa juga dibebaskan. Ini untuk penugasan. Jadi secara tidak langsung. Nah, untuk yang mode secara langsung di sini Bapak Ibu ada 5. Yang pertama ada klasik. Klasik di sini diiringi juga dengan mode game ya Bapak Ibu. Di sini mode yang paling populer karena siswa mengerjakan dengan kecepatan masing-masing dan nanti biasanya ada papan peringkat Bapak Ibu di mode klasik. Ini secara sinkronus ya atau langsung karena kita yang pegang handle-nya. Jadi kita menunggu dulu siswanya itu masuk ke akun kita atau ke kuisis kita. Kemudian setelah semuanya masuk baru kita mulai. Bagaimana jika ada yang ketinggalan siswa untuk masuk ke kode kita gitu ya? Itu masih aman Bapak Ibu. Siswa yang ketinggalan tersebut masih bisa mengikuti kuis kita kok. Itu untuk mode klasik. Nah, di sini yang kedua untuk mode yang sinkronus atau secara langsung itu ada mode penguasaan. Mode penguasaan di sini sama dengan mode mastery peak
Jadi berlomba-lomba untuk naik ke puncak gunung. Puncak gunungnya itu apa? Puncak gunungnya tentunya adalah nilai yang harus dikuasai oleh siswa. Yang ketiga untuk mode langsung di kuisis adalah ada mode ujian. Nah, mode ujian di sini mode yang tidak ada nuansa gamenya. Jadi kalau tadi mode klasik itu ada nuansa games, anak-anak juga bisa pilih skin seperti di game online. Kemudian ada meme-nya juga. Tapi kalau di ujian itu tidak ada meme, tidak ada ubah-ubah skin seperti itu. Nah, dan di mode ujian di sini bisa kita handle kalau pakai yang premium ya Bapak Ibu. Kalau pakai premium itu bisa dengan memakai akun sekolah dan nanti siswa itu tidak bisa keluar dari kuis, tidak bisa buka Google Chrome, tidak bisa buka browser lainnya ataupun membuka WA untuk contek-contekan gitu ya. Terus untuk misalkan pesan suara atau video jawaban gitu tidak bisa. Itu kalau mode ujian, tapi syaratnya menggunakan satu server dari sekolah dan itu premium alias berbayar. Tapi kalau misalnya kita pakai mode ujian yang biasa pun kita masih bisa. Tapi ya masih bisa ini ya. Istilahnya anak-anak bisa lihat Google Chrome atau bisa browsing. Nah, untuk yang mode keempat di mode langsung kuisis itu ada mode kecepatan guru. Mode kecepatan guru di sini dimainkan dengan handle kita Bapak Ibu. Jadi kita berikan waktu, misalkan pengerjaannya hanya 15 menit. Nah, kita yang pegang 15 menit itu nanti kemudian anak yang lebih dari 15 menit itu sudah gagal, sudah tidak bisa. Gitu. Jadi di sini siswa mengerjakan soal persoalnya sesuai dengan arahan guru. Nah, di sini mode langsung yang kelima ini adalah mode yang sangat hemat karena anak-anak tidak usah menggunakan HP, tidak perlu membawa HP. Kemudian yang kedua, di sini hematnya kenapa? Karena hematnya itu saya ngeprint gitu ya, ngeprint untuk barcode setiap siswa itu cukup satu kali. Jadi nanti di mode kertas di sini ada barcode yang harus kita cetak. Misalkan satu kelas itu sejumlah 34, berarti kita mencetak 34 barcode. Tapi di sini 34 barcode ini bisa dipakai selama barcode itu tidak rusak. Jadi bisa kita pakai untuk tahun selanjutnya atau 2 tahun selanjutnya. Walaupun yang kita ajar itu ada 4 kelas atau 5 kelas. Tapi kalau selagi barcode-nya itu utuh itu tidak masalah. Itulah kenapa saya katakan hemat untuk yang mode kertas. Nah, selanjutnya di sini Bapak Ibu ada mode sinkronus dan asinkronus. Bisa dilakukan secara langsung, bisa juga secara tidak langsung. Tapi di sini termasuknya adalah mode dari kita sendiri ya, review yaitu. Review ini di sini kita seperti latihan setelah kita membuat soal untuk anak. Jadi kita mau uji coba gitu. Nah, kalau kita mau uji coba ini pilihlah mode review. Dan nanti yang selanjutnya ada kartu cepat. Di sini ada mode tebak-tebakan di mana jawabannya berada di balik kartu. Jadi seperti game gitu. Itu untuk mode kuisis yang bisa kita mainkan ya Bapak Ibu. Nah, di sini selanjutnya ada perbandingan fitur kuisis yang kuisis dengan email biasa dan kuisis dengan email belajar ID. Nah, untuk yang tipe biasa atau email biasa itu di sini tidak ada upload audio dan video di dalam soal ataupun jawaban Bapak Ibu. Tapi kalau untuk di belajar ID, kita pakainya belajar ID itu ada upload audio dan video sebagai soal. Kemudian untuk kuisis yang super individu, nah ini berbayar, premium. Nah, di sini ada asesmen dengan bank soal adaptif tambahannya, kemudian ada jeda permainan langsungnya.
Terakhir, di sini ada kuisis school and district. Di sini yang tadi saya katakan ada ada di mode ujian yang kita memakai satu satu server sekolah gitu tuh. Ya, ini di sini kuisisnya berbayar atau premium. Tapi di sini ada banyak kelebihannya, yaitu bisa kita gunakan untuk mode fokus atau mode ujian plus. Kemudian bisa kita integrasikan ke Google Classroom. Seperti itu Bapak Ibu. Itu untuk kuisis. Nah, sekarang untuk memainkan kuisisnya itu sendiri. Bapak Ibu bisa mengikuti sekarang gitu ya. Silakan bisa buka Google Chrome-nya. Kemudian ketikkan quizzes.com. Nanti akan muncul di yang pertama. Contoh. Saya ubah dulu. Mohon maaf berbagi layarnya. Ya, sudah muncul belum ya Bapak Ibu ya? Bu. Oh, belum. Nah, Sudah ya. Iya. Nah, Bapak Ibu bisa langsung mengikuti ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini webinar sekaligus workshop sepertinya. Langsung pelatihan, langsung babat habis. Ya, baik Bapak Ibu, silakan bisa pergi ke Google Chrome. Bisa melalui HP, bisa juga melalui laptopnya. Nah, setelah di browser atau sudah di Google Chrome boleh. Pokoknya Browser lah ya. Nanti ketikkan quizzes. Quizesnya QUIZZ.com atau .com. Nah, kemudian di enter. Mohon maaf agak lama mungkin jaringan sayanya di sini kurang stabil ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, di bagian kanan ada tulisan masuk dan juga daftar. Nah, bagi Bapak Ibu karena memang baru terdaftar, mungkin jadi pilih daftar saja. Pilih daftar. Nah, kalau ini saya kebetulan kan sudah punya akun. Jadi langsung bisa masuk ke akun Guru Belajar ID. Guru SMP Belajar ID. Ya, silakan Bapak Ibu bisa langsung lanjutkan dengan menggunakan Google yang SMP Belajar ID ya. Nah, di sini Bapak Ibu, setelah kita bisa masuk ke quizzes, oh iya, ada yang terlupakan nih saya. Nah, di sini quizzes bisa kita pakai HP, bisa juga pakai laptop. Kemudian di HP itu bisa juga kita pakai aplikasinya.
Tapi kita harus download ke Play Store, Bapak Ibu. Nah, Nah, kalau kalau untuk yang tanpa tanpa aplikasi aplikasi sama seperti ini ya Bapak Ibu. Nanti caranya juga sama, kita daftar dulu, kemudian masuk melalui akun Belajar ID. Setelah itu, kita bisa membuat soal. Membuat soalnya kita gampang sekali. Kita Kita klik buat buat bagian bagian ungu yang di kiri bagian ya, kiri ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu. Kemudian Kemudian di sini bisa langsung klik kuis. Nah, kalau di Google Form itu kan biasanya kita membuat sendiri ya, soalnya kita ngetik sendiri, kalau nggak copy paste gitu ya. Atau bisa langsung dengan Microsoft Word, kemudian ditransisikan ke Google Form. Nah, tapi di sini kita karena ada terintegrasi dengan Artificial Intelligence alias AI, kita bisa langsung kita buat dengan AI, kita kita ketikkan atau pilih teks ya Bapak Ibu. Di sini bisa dengan dokumen, bisa dengan teks, bisa dengan situs web, bisa dengan YouTube Bapak Ibu. Nah, untuk yang dokumen kita bisa langsung pilih nanti filenya dari perangkat kita. Kalau kita sudah punya soal dalam bentuk Microsoft Word. Atau kita bisa pilih file yang ada di Drive jika kita sudah punya soal yang jadi yang sudah ada gitu, yang sudah kita buat. Atau kita bisa mengambil gambarnya. Tapi kalau kita masih mentah sama sekali belum punya bank soal, kita bisa pilih teks Bapak Ibu. Ini yang biasa saya lakukan ya Bapak Ibu, langsung singkatnya saja, karena kita juga kan mengikuti zaman. Sekarang itu sudah di revolusi industri 4.0 atau 4.0. Jadi semuanya sudah dengan artificial intelligence. Nah, di sini kita tinggal pilih kuisnya mau tentang apa. Contoh, kalau sekarang kan saya baru memulai teks artikel ilmiah populer. Anggap nanti saya mau mengadakan kuis ke anak-anak tentang teks artikel ilmiah populer. Kita ketikkan saja di situ. Kemudian kita pilih jumlahnya. Jumlah soalnya mau berapa? Mau otomatis nanti berarti bisa lebih dari 20, bisa lebih dari 25. Atau kita hanya karena kuis singkat ya, kita mau pilih 10 saja boleh. Tapi kalau saya mah otomatis. Nanti gampang tebang pilih. Kalau misalkan susah menurut kitanya tinggal hapus aja. Kemudian mata pelajarannya Bapak Ibu di sini ya. Mata pelajarannya kita sesuaikan bahasa Indonesia. Tapi kalau di kuisis nggak ada bahasa Indonesia, adanya bahasa dunia. Kita pilih bahasa dunia untuk bahasa Indonesia. Kemudian untuk kelasnya kita pilih jenjang kelas kita, kemudian bisa lanjutkan. Tunggu sebentar, kemudian nanti akan langsung akan keluar kata kunci. Contoh, ciri-ciri artikel ilmiah bagaimana, strukturnya bagaimana, bahasanya bagaimana, kita centangin semua ya Bapak Ibu. Biar lebih banyak soalnya. Perbedaan artikel ilmiah dan populer juga sama. Kemudian hasilkan kuis, klik. Ya, karena tadi saya pilih banyak subtopik, jadi agak lama nih. Dan mungkin juga ini terkendala dengan sinyalnya. Maklum, di rumahnya mewah, mepet sawah Bapak Ibu. Jadi sinyalnya mendelap timbul tenggelam.
Iya, Iya, akhirnya akhirnya jadi juga juga nih, nih, Bapak Bapak Ibu, 3, 3, 2, 2, 1. 1. Nah, Nah, di ini sini akan akan muncul muncul nih nih 20 20 soal soal karena karena tadi tadi saya saya pilihnya pilihnya itu itu otomatis ya otomatis Bapak ya, Ibu. Bapak Ibu. Tidak saya batasi jumlah soalnya. Kemudian kita bisa lihat di sini Bapak Ibu. Kita bisa langsung edit atau bisa langsung pakai semuanya tanpa mengedit sekalipun. Berapa menit Berapa Bapak Ibu menit tadi? Ibu tadi? Nggak ada 5 Nggak ada menit kan? 5 menit kan? Nah, Nah, itulah saya yang maksud. saya maksud. Kenapa Kenapa kuisis kuisis ini ini sangat mengasihkan bagi bagi saya, saya, sangat sangat menarik bagi saya karena membuat soal itu nggak perlu lama, nggak perlu ketik mengetik, dan tidak perlu pusing-pusing untuk lihat A, lihat B, lihat C gitu ya, sumber A, sumber B, sumber C. Kita hanya tinggal meng-cross check apakah ini sudah sesuai dengan materi yang kita ajarkan belum. Kalau ada yang tidak sesuai, kita tinggal edit. Seperti itu Bapak Ibu. Ini untuk pembuatan soal dengan yang teks prompt AI ya. Kita langsung simpan. Seperti itu. Ini Ini baru yang membuat soal dengan tipe kedua Bapak Ibu. Pertama kan tadi kita sudah punya bank soal ya. Nah, untuk yang jenis kedua kita belum punya bank soal. Nah, Nah, sekarang kita kita kalau mau buat dari perpustakaan yang sudah ada di Quizzes Bapak Ibu. Kita Kita bisa lihat di bagian kiri atas nih. Ya, Ya, ada cari di perpustakaan Quizzes. Kita tinggal cari lagi. Misalkan, kebetulan besok itu ada ujian anak itu ya. Anak saya itu mau UTS tentang PAI. Karena saya kan tidak tahu materinya apa saja. Kalau belum buka buku paket, jadi kita coba latihan-latihannya melalui Quizzes dulu, kemudian nanti disesuaikan dengan buku paket. Nah, kita bisa langsung nih membuat soalnya dari perpustakaan yang sudah ada Bapak Ibu. Pendidikan Agama Islam kelas 1 SD. Nah, jadi walaupun kita tidak ngajar kelasnya, kita bisa punya soalnya Bapak Ibu. Terus kita klik perpustakaan Quizzes. Tunggu. Ini Ini sangat bermanfaat sekali bagi saya, seorang ibu yang mempunyai anak ya. Jadi kalaupun anaknya mau kelas 1 atau mau kelas 4 atau nanti SMA gitu ya, nggak masalah untuk latihan-latihan soalnya kita bisa cari di Quizzes ini. Nah, di sini banyak nih untuk bank soalnya ada banyak. Kita bisa cek satu yang sesuai dengan materi di buku paketnya anak ya Bapak Ibu. Di sini untuk yang pertama saja saya coba pilih. Nah, di sini ada pertanyaan, rukun Islam ada berapa tadi? Kemudian di sini ada rukun Islam yang kedua dan keempat apa? Nah, ini setelah kita selesai membuat soal, kita bisa langsung mainkan ke anak kita sebagai latihan untuk UTS-nya. Ya. Nah, di sini bisa dengan mulai sekarang. Ini kalau mode secara langsung nih Bapak Ibu. Sayangnya anak-anak saya sepertinya udah tidur, tidak bisa dicobakan gitu ya. Di sini salah satu contoh mode gamenya Bapak Ibu. Yang tadi saya katakan mode secara langsung itu ada mode klasik, yang ada gamenya. Kemudian yang kedua mode penguasaan. Mode penguasaan itu yang berlomba-lomba menuju puncak atau master epic. Kemudian kecepatan guru dan ujian. Kemudian ada juga mode tim. Mode tim ini secara langsung karena kita harus menunggu pesertanya kumpul dulu, kemudian kita yang pegang handle. Nah, untuk mode kertas ini yang tadi secara tidak langsung. Mode langsung tapi tanpa HP Bapak Ibu. Nah, di sini karena anak-anak saya sudah tidur, sekarang bisa langsung diujikan ke Bapak Ibu aja deh langsung. Silakan Bapak Ibu bisa langsung ketikkan join my quiz. Kita akan coba ya dengan mode penguasaan nih Bapak Ibu.
Bapak Ibu yang Bapak pegang HP Ibu boleh yang atau pegang HP boleh atau masih dengan ketik laptopnya bisa join my quiz. join Ini bisa quiz. dimainkan siapa Ini bisa aja. dimainkan siapa aja. Selama Kita ada interaksi interaksi atau komunikasinya. komunikasinya. Ya, Bapak Ibu, Ya, Bapak Ibu silakan nanti ketikkan join my quiz. my quiz. Join my quiz. Join my quiz. Kemudian nanti ketikkan kode gamenya, Bapak Ibu. Di sini nanti akan ada peserta yang akan masuk di sini di bagian Kita bawah. bisa melihat peserta yang ikut bergabung dalam kuis quiz kita itu berapa orang dan siapa saja nanti bisa kita kita lihat dari situ. Nah, ada Ibu Amah muncul satu. Kemudian ada apa nih? IR, Imas Rosmawati, Ibu Imas. Ada Ibu Priyati. Ini mah soalnya gampang karena kelas 1 tadi kan kita browsing bang soal yang kelas 1 ya Bapak Ibu ya. Ada Ibu Siti Rohmah. langsung ya. Ini pura-puranya Bapak Ibu ya. Pura-puranya ini kita sedang mengujikan soal kita ke anak-anak dengan mode langsung. Jadi setelah kita siswa-siswinya itu terkumpul dalam kuis kita langsung klik klik mulai. Nah, nanti di sini kelihatan nih ada 5 peserta dari Bapak Ibu. Ya, Bu Ama, Ibu Imas, Ibu Priyati, Ibu Siti Rohmah, Ibu Dini. Nanti siapa yang duluan menuju puncak itu akan terlihat di sini. Ini skinnya juga beda-beda nih Bapak Ibu. Ada skin yang berambut kuning, ada skin bertopi hitam, ada skin yang menggunakan apa namanya? Yang rajut ya, topi rajut biru. Kemudian di sini ada yang hitam juga sama rambut hitam. Nah, ini Siti Rohmah. Siti Rohmah sudah naik. Ini bisa kelihatan nih Bapak Ibu. Kebetulan di sini akan ada tambahan bonusnya untuk kuisis mode Master Epic. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan yang salah, itu bisa kita ulang ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini udah mulai nih menyusul 5 orang lainnya. Ada Bu Nisa, Bu Dewi, ini pemain tambahannya. Mana belum ada nih yang ke soal selanjutnya. Ya, ini adalah gambaran dengan mode Master Epic. Ini anak saya tuh paling seneng Master Epic sama mode tim Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya pulang sekolah itu pasti nagih. Bu, mau main kuis. Jadi bagi kita orang tua gitu ya. Jadi lebih terbantu, sangat terbantu dengan adanya kuisis. Nah, ini masih ada di pos yang satu. Ya, yang pertanyaannya tidak muncul mungkin karena sinyal Bapak Ibu. Nah, di sini sudah ada Bu Siti Rohmah nih menuju puncak di pos kedua. Kemudian ada Ibu Nur Latifah disusul dengan Ibu Amah. Skornya kita bisa melihat ya Bapak Ibu di bagian samping kanan ada yang skor 5.000 untuk Bu Nur Latifah, kemudian Bu Siti Rohmah juga 5.000. Terus di sini ada gempa bumi tadi karena Bu Imas tadi
Ini adalah mode-mode yang ada di quiz. Salah satunya ya Bapak Ibu. Ini menariknya. Wih, sudah ada yang menuju puncak. Bu Imas. Keren. Hebat. Hebat. Bisa dengan Ibu Siti Rohma. Tapi yang mendapat di sini adalah Siti Rohma karena skornya lebih tinggi 7.800. Mungkin karena tadi ada yang tendang-tendangan tuh biasanya. Jadi di situ selain soalnya itu ada kayak game gitu Bapak Ibu. Jadi gamenya itu ada pengumuman skor. Tadi siang juga anak-anak banyak yang mainnya strike, jadi saling menyerang anak-anak. Jadi selain mengerjakan ujian tengah semester, tadi siang anak-anak ramenya menyerang. Waduh, ini gempa bumi lagi, Budi Rizka. Ya. Ini adalah salah satunya ya Bapak Ibu untuk mode quiz. Ya, cukup. Ini adalah bagian asesmen ya Bapak Ibu ya. Wow, ada kecepatannya Ibu Ilma. Langsung di sini ada kategori-kategorinya Bapak Ibu. Untuk pejuang tangguhnya Bu Siti Rohma. Dan alhamdulillah di sini ada 59% Bapak Ibu untuk percobaan pertamanya. Ini kita kembali ke beranda ya Bapak Ibu ya. Itu salah satu contoh membuat kuis, membuat soal dan memainkan soal Bapak Ibu dengan mode langsung. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kalau tadi kan asesmen. Di webinar kita, pembahasan malam ini itu selain asesmen, kita juga membuat bahan ajar. Nah, untuk pembuatan bahan ajar juga mudah. Kita langsung masuk ke kuisis AI atau Artificial Intelligence. Di bagian kiri, di bawahnya perpustakaanku, di sini bisa diklik ya Bapak Ibu. Nah, akan muncul seperti ini. Mulailah berkreasi dengan kuisis AI. Kemudian di sini masih tadi ya, ini kan masih membuat pertanyaan yang di bagian atas. Ini juga masih membuat pertanyaan. Nah, kita kliknya paling bawah Bapak Ibu untuk membuat bahan ajar. Jelajahi perangkat AI. Klik. Bapak Ibu bisa langsung mengikuti ya. Nanti bisa bermanfaat sekali, insya Allah bukan hanya untuk siswa, tetapi juga untuk anak kita sendiri Bapak Ibu. Nah, untuk pembuatan bahan ajar, di sini bisa kita manfaatkan di bagian rencana belajar. Tapi sebelum kita ke pembuatan bahan ajar, saya kenalkan dulu nih Bapak Ibu perangkat AI di Quizzes. Kita yang pertama bisa membuat latihan soal STAR. Kita coba ya. Karena masih ada 1 jam. Jadi kita coba satu persatu fitur yang ada di Quizzes. Nah, Bapak Ibu di sini bisa menambahkan topik atau kata kunci ataupun deskripsi dari yang akan kita buat soalnya atau pertanyaannya. Misal teks iklan. Kelas 8 bahasa dunia, karena bahasa Indonesia tidak ada, jadi kita pakainya bahasa dunia. Kemudian di sini otomatis, kemudian ini menghafalkan. Nah, ini ada 3 bantuan. Ada jenis-jenis iklan. Oke. Kemudian media iklan, kita cross check. Kemudian bahasa iklan. Oke. Setelah kita memilih 3 topik, kita pilih lanjutkan yang ada di bagian bawah kanan Bapak Ibu. Nah, muncul langsung soal beserta jawabannya. Sangat mudah kan dalam waktu yang sangat singkat.
Kita Kita tinggal tinggal meng-cross check meng-cross-check atau atau mengonfirmasi mengonfirmasi materinya materinya dengan dengan jawabannya. jawabannya. Ini Ini untuk yang soal soal start. Nah, Nah, setelah kita membuat soal atau muncul soal, kita bisa langsung unduh unduh ke ke PDF, PDF, Bapak Ibu, di bagian di yang bagian awal yang ya, awal ya, yang yang pertama nih. Kemudian Kemudian yang kedua, di sini di sini ada ada unduh sebagai dokumen. Kemudian Yang ketiga ada ekspor ekspor ke kuisisnya. kuisisnya. Jadi Nanti akan masuk ke perpustakaan kuisis. kuisis. Bapak Ibu Bapak Ibu terlihat tidak ininya? ininya? Nggak ada, Bu. Layar soal start. Nggak ada, Bu. Oh, tidak ada. Tidak ada. Iya. Mati. Oke, Oke, coba dihentikan dihentikan dulu. kemudian Kemudian dicoba lagi. Ya, Ya, Bapak Ibu, di situ ada di chat ya, di chat ada presensi daftar hadir Bapak Ibu untuk malam ini. Silakan bisa mengisi untuk sertifikat kombelnya Bapak Ibu. Kelihatan Bapak Ibu ini? Kita ulang ya Bapak Ibu ya. Ini adalah kuisis AI untuk latihan soal start. Jadi di sini kita tinggal ketikkan perintahnya, kata kuncinya gitu ya. Kemudian nanti akan muncul soal-soal beserta jawabannya Bapak Ibu. Kemudian di sini kita bisa langsung mengunduhnya sebagai PDF atau atau dokumen atau kita ekspor ke perpustakaan kita yang ada di kuisis Bapak Ibu. Ini kalau yang yang latihan soal start. Nah, Nah, sekarang kalau kalau soal pilihan ganda Bapak Ibu. di Di sini soal pilihan ganda adalah tentunya tentunya untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa ya Bapak Ibu ya. Ini Ini sama seperti tadi, kita kita ketikkan kata kuncinya Bapak Ibu. Teks iklan sama kayak tadi. Kemudian kelas 8 bahasa bahasa Indonesia karena tidak ada jadi bahasa dunia. Kemudian jumlah soalnya otomatis ya. Kemudian klik di bagian bawah menghasilkan. Kita coba berapa detik? Nggak ada 1 menit ya Bapak Ibu. Untuk jenis iklan, oke, media iklan oke, bahasa iklan oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, nanti akan muncul seperti ini soal dan jawabannya untuk pilihan ganda. Ini kan pilihan ganda ya Bapak Ibu ya. Ini mah soal yang umum lah. Kemudian berikutnya nih, kita coba cek lagi. Kita bisa cek untuk lembar kerja latihan. Lembar kerja latihan juga sama Bapak Ibu, kita tulis saja atau ketikkan saja topiknya. Kita contohkan teks iklan kelas 8, kemudian mata pelajarannya bahasa Indonesia jadi bahasa dunia karena tidak ada bahasa Indonesia ya. Kemudian untuk jumlah soalnya klik otomatis, kesulitannya kita pilih mau yang mudah, sedang, atau sulit. Nah, karena untuk anak latihan berarti sedang saja. Kemudian klik menghasilkan. Ini untuk lembar kerja Bapak Ibu. Kita pilih jenis media bahasa. Kita tunggu sejenak.
lembar kerja latihan. Jadi nanti seperti ini nih Bapak Ibu. Muncul nggak ya? Udah muncul Udah belum? muncul belum? Udah, Ya, Bu. di sini Ya, di sini sudah sudah ada karena lembar kerja ya. Jadi ada Jadi ada judulnya, judulnya, tertuliskan, kemudian nama nama siswanya, siswanya, tanggal latihannya, latihannya, kelasnya, kelasnya, kemudian kemudian pertanyaan. pertanyaan. Ini contoh untuk Ini contoh yang untuk lembar kerja latihan. yang lembar Kita nggak kerja usah latihan. nunggu Kita nggak lama ya, usah nunggu karena lama ini ya, kan baru karena satu ini pertanyaan. kan baru satu pertanyaan nih. Kalau nunggu Kalau nunggu sampai sampai banyak kan akan otomatis lama. akan lama. Ini contoh Ini ya contoh ya lembar kerjanya. Perbedaannya Perbedaannya ada di dalam judul, kemudian ada nama, tanggal ujian dan kelasnya. Itu untuk lembar Itu untuk lembar kerja latihan. Nah, Kita lagi coba lagi untuk yang penilaian membaca pertanyaan bagian. Atau nih matematika ya. Untuk matematika. Kita coba kan. Contoh penjumlahan dan pengurangan puluhan. Kebetulan kemarin itu anak saya ada kisi-kisi soalnya tentang itu. Penjumlahan dan puluhan, kemudian dan pengalian. Kelasnya kita cek. Kelasnya kelas 4. Nah, kita tinggal pilih mata pelajarannya matematika. Kemudian jumlah soalnya kita otomatis aja, dan kesulitannya juga campur ya. Kita klik menghasilkan. Kemudian kita pilih 3 subtopik Bapak Ibu. 3 subtopiknya bisa menjumlahkan puluhan, pastinya mengurangkan juga, kemudian menggunakan angka bulat. Atau mau menyelesaikan soal cerita? Boleh. Ini kita lanjut. Nah, langsung Bapak Ibu jadi deh. Ini soal matematikanya. Siti memiliki 30 apel dan dia membeli 20 apel lagi. Berapa jumlah apel Siti sekarang? A 40, B 50, C 60, D 70. Berapa jawabannya Bapak Ibu? Ibu Siti nih beli apel 30, terus beli lagi 20. Mau buat pengajian kayaknya ya. 50. Iya. Ya. Hah? Siapa 50. Siapa tuh? Pak Basir. Oh, Pak Basir. Selamat datang Pak Basir. Sehat? Alhamdulillah. Iya. Pastinya jawabannya 50. Nah, di sini ada banyak tuh soalnya. Ada 10 soal Bapak Ibu. Jadi di sini ada soal ceritanya, ada juga yang soal to the point-nya Bapak Ibu. Ini untuk yang kata matematika. Kata. Kita coba untuk yang soal cerita Bapak Ibu. Bisa juga soal cerita. Bisa untuk matematika, bisa untuk bahasa Indonesia. Nah, ini masalah berbasis cerita. Jadi yang kemarin anak-anak kerjakan di ANBK kan banyaknya berbasis cerita ya Bapak Ibu. Ini bisa kita gunakan di sini. Misalkan Pak Basir mau buat soal tentang agama. Ya. Pak Basir, tema sekarang lagi bab apa Pak Basir? Pak Basir sedang mengajarkan bab apa Pak Basir? Halo Pak Basir. Halo. Bu, Pak Basirnya. Sedang mengajarkan bab apa Pak Basir? Di kelas. Ya, kita cari lagi aja misalkan agamanya berkaitan dengan kisah Nabi ya. Potong kambing. Bab potong kambing. Sembelih, penyembelihan ya berarti ya. Penyembelihan hewan kurban.
Nah, di sini di sini kita ketikkan saja penyembelihan hewan kurban kelas 8. Mata pelajarannya kita ganti ya Bapak Ibu untuk pendidikan agama. Kalau agama ada di sini. Nah, Nah, pelajaran agama. Kemudian Kemudian bahasa Indonesia jumlah soalnya otomatis, kemudian kesulitannya juga campur. Nanti di Nanti di sini berbasis cerita nih tentang pengertian hewan kurban, syaratnya, prosesnya, atau pengertian hewan kurbannya kita ganti deh ya dengan makna kurban dalam Islam. Kemudian Kemudian kita lanjutkan. Sudah Sudah 1 menit 1 menit kurang Bapak Ibu. Emang deh kuisis TOP, BGT Tep banget dalam dalam membuat soal asesmen. asesmen. Nah, di sini sudah ada nih Mbak Basir. Udah gampang banget Pak Basir. Kalau pakai kuisis AI sudah langsung ada jawabannya juga. Apa yang harus dilakukan setelah penyembelihan hewan kurban? Apakah A hewan membagikan daging kepada yang membutuhkan, menjual dagingnya, mengolah daging menjadi makanan? Tentunya setelah penyembelihan ya membagikan daging. Setelah dibagikan daging baru diolah jadi sate. Ini untuk fitur yang masalah ya. Jadi di sini pembuatan soal yang berbasis cerita. Kembali lagi Bapak Ibu, kalau tadi kan kita sudah mencontohkan pembuatan asesmen secara mudah sekali ya Bapak Ibu. Di sini juga ada asesmen yang memperhatikan kesulitan dari segi taksonomi Bloom-nya. Kemudian di sini ada pertanyaan DOK, kemudian ada skenario dunia nyata. Jadi di sini nanti bisa untuk simulasi Bapak Ibu. Nah, itu kan asesmen. Sekarang kita ke pembuatan bahan ajar Bapak Ibu. Ini juga sangat mudah. Bapak Ibu, untuk membuat bahan ajar, kita bisa klik yang bagian rencana belajar. Setelah itu, kita ketikkan topik. Kemudian kita coba. Misalkan saya kan mau membuat teks artikel ilmiah atau penyembelihan hewan deh yang tadi ya. Pak Basir. Kita Ya. bantu Pak Basir nih. Ini misal penyembelihan hewan kurban. Kita akan munculkan RPP tentang penyembelihan hewan kurban. Kelas 8, kemudian pelajaran agama. Di sini juga ada ice breaking ya Bapak Ibu ya. Kita bisa cari tahu banyak tentang ice breaking apa yang akan kita lakukan di kelas. Bisa juga dengan ini. Untuk agama itu 2 jam ya Pak? Apa 3 jam? Apa 3 jam Pak? Pak Guru agama bisa Pak Basir atau Pak Pak Muhammad. 1 pertemuan 80 menit karena 2 jam misal. Kita klik hasilkan. Nah, muncul deh. Ini RPP-nya nanti tinggal ditambahkan dengan identitas ya Bapak Ibu ya. Setelah kita hasilkan dengan AI, kita bisa tambahkan identitasnya. Ini masih menghasilkan nih Bapak Ibu. Ini untuk bahan ajar. RPP. RPP tapi ya.
Karena nanti ada lagi untuk ide kelas. Jadi nanti ada ide kegiatan apa saja yang akan kita lakukan di kelas biar siswa tidak boring, agar siswa tidak bosan dengan kegiatan yang kita lakukan itu saja. Nanti bisa kita cari tahu di ide kegiatan siswa atau ide kegiatan kelas melalui kuis AI. Ini masih menghasilkan ya Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah nambah nih kegiatan pembukanya. Kegiatan intinya. Sampai dengan kegiatan penutupnya. Nanti kalau sudah nih Bapak Ibu, kita bisa langsung ekspornya ke PDF atau ke Microsoft Word dokumen gitu ya, atau bisa ke perpustakaan kita. Tapi kalau kita mau edit, mungkin kita biar mudah itu langsung unduh sebagai dokumen ya Bapak Ibu. Kita contohkan nih. Nah nih Bapak Ibu, dari hasil pencarian AI yang tadi, kita bisa langsung nih Bapak Ibu nih, ya, mengedit di Microsoft Word. Kita ubah dari segi hurufnya, misal. Tinggal geserkin, baik kan? Kemudian di sini tambahkan identitasnya. Identitasnya biasakan pertama satuan pendidikan. Tentunya SMP kita. Kemudian mata pelajaran. Pendidikan agama. Islam dan budi pekerti. Kemudian nanti ada kelas semester. Kelas 8 semester. Kelas 8-nya angka Romawi. Kemudian semester 1. Kemudian materi pokok. Ya, di identitas kan biasanya begini ya Bapak Ibu ya. Kemudian materinya tadi penyembelihan hewan kurban. Mati berarti kan ke? Kemudian alokasi waktu. Alokasi waktunya kan ya 2 jam. Seperti ini kan biasanya Bapak Ibu ya. 2 kali 40 menit. Atau 1 kali pertemuan. Nah, ini tinggal diganti rencana pelaksanaan pembelajaran langsung. Kalau sekarang mah modul ajar ya. Modul ajar. Tapi karena modul nanti ada tambahan dari segi tujuan profil gitu ya. Kompetensinya. Nah, kemudian di sini tinggal diubah Bapak Ibu untuk spasinya.
Kemudian ini spasinya. Nah, Dan dan boldnya boldnya dikecilkan. dikecilkan. Ini Ini kurang lebihnya Bapak Ibu. caranya. Jadi dari hasil puisis AI yang tadi, kan nanti di ekstraknya ke Microsoft Word, kemudian kita bisa edit di sini, ditambahkan dengan identitasnya. Nanti tinggal disesuaikan Bapak Ibu, apa yang kurang, misalkan identitas P5-nya, misalkan P5 yang ditonjolkannya apa, gitu ya, ini nanti diganti. Tapi untuk kegiatan awal, kegiatan inti, sampai dengan kegiatan akhir bisa kita pakai dan Ini ini contoh untuk bahan ajar ya Bapak Ibu ya. Kembali lagi Bapak Ibu. Ya, kita Kita kembali lagi di sini untuk yang ide ide kegiatan kegiatan kelas. kelas Bapak Ibu. Untuk kegiatan kelas, di sini kita juga sama seperti tadi, kita tinggal ketikkan topiknya Bapak Ibu. Ya, Ya, di sini untuk ide kelas, ide ide kegiatan kelas kita klik. Kemudian kita misalkan tadi kita bantu Pak Basir penyembelihan hewan kurban. Nanti Nanti kegiatannya apa saja ya? Ada tahu Ada bulat lewat. Kelas Kelas 8, mata pelajarannya nanti kita klikkan di situ. Ini terlalu cepat Bapak Ibu tutorialnya. Nggak muncul, Bu. Cukup. Lanjut. Nah, Kemudian bahasanya bahasa Indonesia, instruksi tambahannya 1 pertemuan 80 menit. Kemudian kita klik menghasilkan. menghasilkan. Nah, di sini nanti Bapak Basir Pak Basir bisa ada banyak nih kegiatannya di dalam topik penyembelihan hewan kurban. Nanti bisa diadakan diskusi kelompok, bisa juga dengan simulasi penyembelihan, bisa juga dengan kreativitas atau role play berarti drama ya Bapak Ibu. Kemudian bisa dengan kuis interaktif, kegiatan di kelasnya, refleksi, kunjungan lapangan, jika memang dekat dengan penyembelihan hewan kurban. Kemudian ada juga debat. Jadi di sini idenya itu beragam Bapak Ibu. Sudah dicarikan melalui kuis AI. Itu untuk bahan ajar Bapak Ibu. Kalau tadi di awal kan kita tentang asesmen. Nah, sekarang kita sudah masuk ke bahan ajar dan juga kegiatan di kelas. Jadi nanti ini bisa ditambahkan di RPP untuk modifikasi kegiatan-kegiatan intinya. Gitu Bapak Ibu. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Kita lanjut. Kita coba lagi ya Bapak Ibu ya. Karena masih banyak nih fitur kuisisnya. Fitur kuisis yang berikutnya ada rubrik evaluasi Bapak Ibu. Kalau kita kesulitan membuat rubrik, bisa langsung dari sini Bapak Ibu. Detail tugasnya. Misalkan detail tugasnya membuat video iklan layanan masyarakat. Nah, kalau kita bingung rubriknya apa saja yang akan dinilai dari sini?
nih? Kita Kita lengkapi dengan tujuan pembelajarannya. Siswa akan membuat video iklan layanan masyarakat dengan kreatif dan menarik. Dengan kreatif. Nah, nanti kelas 8 kita isikan untuk bagian kelas, kemudian mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi di sini pakainya bahasa dunia. Kemudian bahasa yang dipakainya adalah pilih Indonesia. Poinnya kita batasi. Boleh. Bisa kita pilih biar nilainya nggak terlalu banyak ya. Kita bisa batasi 4 hal saja. Mungkin dari segi videonya, dari audionya, dari konsep ceritanya gitu ya. Kita tinggal tunggu hasil dari AI-nya untuk rubrik evaluasi tentang pembuatan iklan layanan masyarakat dalam bentuk video. Ini masih menunggu respon ya Bapak Ibu ya. Untuk rubrik ini akan muncul dalam bentuk tabel tabel Bapak Ibu. Biasanya dalam bentuk Nah, tabel. seperti ini Bapak Ibu. Ada kriteria kreativitas, ada kriteria konten, teknik penyampaian, durasinya, kualitas produksinya. Di sini ada klasifikasinya atau deskriptornya. Yang poin, ada yang 3 poin. baik gitu ya, 2 poin cukup, 1 poin kurang. Jadi di sini bisa kita jadikan sebagai sebagai tambahan atau pendukung di di bagian evaluasi kita yang ada di perangkat ajar atau di modul ajar. Seperti itu Bapak Ibu. Ini dalam hitungan menit saja ya, tidak kurang dari 5 menit sudah jadi Bapak Ibu. Bisa langsung kita ambil, bisa dengan PDF, bisa juga dengan dokumen, atau kita langsung ekspor ke kuisis yang di perpustakaan kita. Ini untuk rubrik evaluasi Bapak Ibu. Selanjutnya masih banyak lagi fiturnya. Tapi karena di sini sudah menunjukkan pukul 20.40 ya Bapak Ibu ya. Akan saya lebih persingkat lagi. Ini keasikan nyoba-nyoba kuisis Bapak Ibu. Di sini ada untuk penilaian berdiferensiasi Bapak Ibu, nanti ada perbedaan kesulitan. Nah, ini nih contohnya. Nanti ada tinggal tempelkan bacaan, kemudian nanti akan dihasilkan pertanyaan yang mudah, pertanyaan yang sulit, dan pertanyaan yang sedang tentunya. Sini. Ini untuk yang pembelajaran berdiferensiasi, ada pengatur tingkat nilai teks Bapak Ibu. Kemudian ada juga yang menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang atau mau ke Korea gitu ya. Bahasa Cina juga. Di sini kita gunakan kuisis penilaian berdiferensiasi yang ini fiturnya banyak sampai dengan ada penilaian tugas. Jadi kita bisa menilai tugas siswa. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini insya Allah sangat bermanfaat sekali. Makanya saya tuh sebenarnya dari kemarin-kemarin pas Ibu Dewi Ratna bertanya-tanya, Ibu Dewi tuh repot amat itu lagi ngapain. Terus Bu Dini Hardianti juga tanya itu di kelas anak-anak lagi ngapain sih Bu, kok seru amat. Itu sebenarnya mau langsung saya kasih tahu tuh kuncinya atau rahasianya. Jadi saya menunggu akhirnya jadilah di event malam ini.
Ini untuk Ini untuk kuisis ya Bapak Ibu, untuk untuk fitur-fiturnya dimulai dari asesmennya yang sangat beragam, sangat menarik dan menyenangkan untuk semua orang. Bukan Bukan hanya hanya kita selaku guru, bukan juga siswa, tetapi juga anak-anak kita yang ada di rumah. Jadi kita itu istilahnya apa ya? bisa menyenangkan orang rumah juga dengan kuisis. Intinya sih seperti Makanya itu. Makanya saya ingin sekali berbagi kuisis ini kepada ke Bapak Ibu. Ini Ini benar-benar benar saya itu jadi jatuh jatuh cinta sekali sama kuisis. Kalau dulu benci, Malah sekarang jadinya benar-benar cinta. Kalau Dulu itu saya cenderungnya ke Google Form. Selalu aja Google Form. Jadi untuk ulangan apapun Google Form. Tapi sekarang kembalinya adalah ke kuisis Bapak Ibu. Yaitu hanya segelintir ilmu tentang kuisis yang saya tahu hanya sedikit seperti itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mendalami lebih banyak lagi dengan mengikuti pelatihan-pelatihan kuisis sendiri mungkin ya Bapak Ibu jika memiliki waktu banyak. Dan tadi sudah ada materi berarti sekarang ada pertanyaan dong Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu nanti silakan bisa langsung klik link yang akan saya bagikan ya Bu. Iya, terima kasih. Terima kasih sekali Bu Dwi sudah mau berbagi, menyampaikan ilmunya tentang kuisis ini. Bapak Ibu sangat seru sekali ya. Menurut saya pribadi ini sangat menarik, sangat membantu sekali sebagai guru. Bahkan ini sesuai dengan tugas kita sebagai guru dalam membuat asesmen nanti. Sangat mudah sekali. Untuk lebih jelas, boleh nanti langsung tanya ke Bu Dwi di setelah ya. Baiklah, untuk Bapak Ibu yang sudah menyiapkan pertanyaan, saya buka sesi tanya jawab. Mungkin hanya 2 termin saja masing-masing untuk 2 penanya karena waktunya kita tinggal 20 menit lagi. Baik. Ada Pak Nasrullah. Ya. Saya dulu Bu. Oh iya. Mangga Pak. Ya. Terima kasih Bu Dwi atas penjelasannya. Iya Pak. Suara terdengar tidak? Terdengar Pak. Iya, terdengar. Ya, terima kasih Bu Dwi ya atas pencerahannya sangat menarik dan teman-teman fokus Sama-sama Bapak. untuk mengikuti kegiatan ini yaitu webinar. Waktunya sangat terbatas. Saya harap dalam kesempatan ya santai, istirahat, ya, teman-teman jangan sungkan bertanya pertanyaan. Dan Bu Dwi mungkin jangan sampai merasa direpotkan. Tidak. Karena keterbatasan waktunya di dalam kesempatan ini. Apresiasi untuk Bu Dwi perlu disampaikan bahwa untuk Bu Dwi tadi tidak terasa ya 2 jam, 1 jam lebih lah. Ya, Bu Dwi menyampaikan, saya menilai ini Bu Dwi sangat penguasaan materinya ini sangat hebat, baik ya. Dan tidak ada kesan Bu Dwi itu menggurui kita. Ya. Tidak ada kesan Bu Dwi menggurui kita, betul-betul mentransfer ilmunya itu dengan ya suara vokal yang jelas, merdu. Alhamdulillah kegiatan ini lancar ya. Jadi tidak ada hambatan, jaringan dan sebagainya. Kemudian urutan penyampaiannya juga runtut seperti itu. Jadi sehingga kami menyimaknya sangat jelas dan tidak terasa bertahan di sini. Kalau misalkan membosankan mungkin banyak yang mundur ya teman-teman. Ini karena materinya ini mungkin materi yang baru dan sehingga membuat kepenasaran kita itu timbul ya untuk menyimak dan memperhatikan mendengarkan penjelasan dari Bu Dwi. Sampai saya tadi
bertahan, tidak berani interupsi, Bu. Artinya bahwa betul tidak berani interupsi. Jadi kalau interupsi mungkin nanti akan mengganggu dan mengganggu konsentrasi dan mungkin akan membuat terpotong materi. Gitu. Jadi tidak akan terputus materinya. Jadi saya tidak berani interupsi. Dalam jadwal itu sampai jam 20 ya, 1 jam ya Bu. Ya. Tapi nyatanya dari jam 9 ini kurang 15 menit ini menandakan bahwa materi ini ya asik bagi kita semua, ada penasaran, ingin tahu. Kemudian tadi saya katakan tidak membosankan, apalagi dengan tadi ada gimna, ada contoh praktiknya ini. Tentunya apa saya katakan tadi jangan sampai sungkan, bosan Bapak Ibu bertanya kepada saya. Dan Bu Dwi ya bisa menjelaskan kembali lagi pada saat istirahat di sekolah. Saya kira ya siap ya Bu Dwi ya. Kalau misalkan ada teman-teman yang bertanya. Itu saja, mungkin lanjut. Itu saja waktu. Iya Pak, sama-sama Iya. Pak. Terima kasih Bapak. Tadi sudah ada raise hand, acungkan tangan Pak Nasrullah. Apa ada lagi yang lain? Baru satu penanya untuk termin pertama ini. Kalau tidak ada, langsung saja kepada Pak Nas. Mangga dipersilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi atas materinya. Izin bertanya, lebih kepada kendala di aplikasi saya sendiri ya. Itu pas mencari kuis soal pakai AI, itu yang muncul soalnya itu berbentuk bahasa Inggris, Bu Dwi. Mungkin saya yang kurang paham ya. Tapi kalau dicoba di HP istri itu soalnya tuh udah berbentuk bahasa Indonesia. Jadi mungkin letak kesalahannya atau ininya di mana kita ini. Itu aja, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Nasrullah atas pertanyaan. Mau dijawab langsung atau bagaimana menurut Latifah? Langsung saja Bu, karena tidak ada lagi yang resen. Mangga Bu. Ya, baik. Itu kemungkinan kesulitannya atau permasalahannya itu dari ini Pak, dari bahasanya. Bahasanya belum diubah ke dalam bahasa Indonesia. Itu dari pengaturan bahasa. Di akunnya Bu ya. Halo? Bu Dwi? Ya, halo? Iya, halo? Bu Dwi? Di akunnya sudah bahasa Indonesia, Bu. Masih mute, Bu Dwi? Oh iya, kalau di akunnya bahasa Indonesia. Enggak, Ibu, ini kebetulan suara yang di laptop nggak keluar, jadi timbul tenggelam yang di laptop. Makanya saya dengar dari HP suaranya. Mohon maaf, Panas. Ini kayaknya Bu Dwi-nya lagi telepon itu, jadi di mute. Saya juga paham ya Pak kalau mengenai bukan telepon Ibu. Ini kebetulan yang di laptop itu suaranya kurang stabil, jadi saya dengarkannya lewat HP. Bu. Ya, jadi kalau sudah pengaturannya itu sudah bahasa Indonesia, kemungkinan di pengaturan umumnya Bapak nanti. Iya. Pengaturan umum. Betul. Kan di HP-nya istri Bapak tadi kan udah Indonesia juga kan, jadi nggak masalah bisa memakai yang punya istrinya Bapak. Wah, ya, jangan. Gimana Panas? Ya, makasih Bu. Iya. Terima kasih Panas dan Bu Dwi sudah menjawab langsung. Mungkin Panas kalau masih belum boleh di sekolah besok ya Pak ya. Mangga berikutnya ada Ibu Kartinawati sudah raise hand. Mangga Bu.
Baik, terima kasih Bu Nur Latifa. Ini saya mau bertanya untuk kuis itu kan berlaku nggak ya? Maksudnya bisa dipakai nggak untuk mapel bahasa daerah tuh? Karena yang saya perhatikan dari tadi tuh nggak ada kayaknya ya. Atau gimana tuh Bu Dwi itu? Pakainya, Terima kasih Bu, gitu aja. ya, bisa Ibu nanti pakainya bahasa dunia. Karena kemarin itu juga saya sempat browsing ada yang bahasa Sunda juga. Iya, jadi nanti pakainya bahasa dunia. Sama seperti yang bahasa Indonesia kan tidak ada pilihan bahasa Indonesia. Oke, baik Ibu, terima kasih ya. Nanti saya coba. Ya, ya Bu Ati, terima kasih atas pertanyaannya. Bisa dicoba besok langsung ya Bu ya. Berikutnya sudah termin 1, sudah 2 penanya saya tutup. Berikutnya saya buka termin kedua. Untuk penanya berikutnya 2 orang saja. Mangga Bapak Ibu yang sudah menyiapkan pertanyaannya boleh disampaikan langsung ke Bu Dwi. Enggak, Bapak Ibu. Mungkin sudah. Iya, mungkin sudah malam ya, sudah pada lelah, sudah pada ngantuk. Baiklah Bapak Ibu, kita sepakati saja untuk termin 2 ini ditutup ya, karena tidak ada lagi penanya. Untuk lebih jelas, lebih realnya lagi, biasanya kita kalau webinar itu terbatas dengan sinyal yang putus-putus, atau mungkin pemahaman atau kesibukan lain juga, ngurus anak segala macam. Jadi nanti bisa bertemu langsung narasumbernya Bu Dwi di rekan kita ya. Nanti mohon maaf nih Bu Dwi ya, akan lebih sibuk besok ini ya. Saya juga akan langsung cus ke Bu Dwi ini. Boleh Bapak Ibu kita belajar bareng-bareng langsung offline-nya. Mungkin kalau tidak ada lagi, kita langsung saja tutup untuk webinar kali ini. Saya akhiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Nelly Retnawati. Mangga Ibu. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Nur Latifah yang sudah memandu pelaksanaan webinar kali ini. Juga terima kasih sekali untuk ilmunya dari pembicara kita yaitu Ibu Dwi Setianingsih, di mana kita menjadi semakin tahu bahwa kuisis merupakan alat yang sangat berguna bagi guru maupun siswa dalam proses pembelajaran. Dengan melihat fitur-fitur yang ditawarkan oleh kuisis. Semoga materi ini yang disampaikan ini bisa bermanfaat dan dapat diaplikasikan kita sebagai guru di dalam pembelajaran. Amin. Alhamdulillah acara malam ini kita berjalan dengan sukses sebagai salah satu cara kita di dalam pengoptimalan Merdeka Mengajar. Jangan lupa Bapak Ibu diingatkan kembali untuk setiap harinya itu membuka PMM ya, bisa melalui pelatihan mandiri baik perangkat ajar, asesmen, video, berbagai praktek baik dan lain-lain. Dan untuk komunitas belajar kita selain online ini kita juga nanti akan berdiskusi setiap hari Sabtu. Jadi khusus untuk membahas lebih lanjut tentang aksi nyata maupun praktek baik tentang perangkat ajar dan lain-lain. Jadi untuk membaca pelatihan mandiri itu secara mandiri setiap hari yang bisa dilakukan Ibu Guru di setiap selesai jam pembelajaran. Untuk itu karena waktu sudah malam, mari kita tutup. Sebelum saya tutup, saya izinkan berpantun dulu karena tadi Ibu Dwi juga sudah membuka dengan berpantun. Pergi berkunjung ke rumah mantan. Cakep. Di rumah mantan lesehan. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatian dan mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup hari ini. Sekali lagi terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang sudah menghadiri dan mendampingi kita hingga acara ini.
Terima kasih, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Bapak Ibu, lupa Bapak Ibu, mohon Bapak Ibu buka kameranya dan foto bersama untuk kenang-kenangan kita webinar malam hari ini. Dan kita tunggu untuk webinar-webinar selanjutnya. Kalau nggak dibuka kameranya Bapak Ibu. Terima kasih semuanya Bapak Ibu atas kegiatan ini yang sangat luar biasa. Meskipun baru pertama kali ini kita lakukan lancar, ya kita laksanakan kegiatan ini bisa kita laksanakan kembali. Target kita berapa? Tuh, ini berapa kali ini 1 bulan? Targetnya sebulan 3 kali Bapak. Jadi nanti barangkali minggu depan kita akan cara kita dari ya, nanti waktunya bisa disesuaikan lagi Bapak. Jadi untuk pertemuan selanjutnya nanti diisi oleh Ibu Mawati. Namanya disesuaikan dengan waktu-waktu variasi lah. Semuanya bangga, ya sehat selalu. Amin amin. Kita mengganggu ya keluarga, mohon dimaklumi. Salam untuk keluarga. Foto Amin. bersama Bu Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.